Coba deh lihat barang-barang di sekitar Anda sekarang. Ponsel di tangan, kopi yang lagi diminum, atau mungkin baju yang Anda pakai. Sadar atau enggak, kemungkinan besar semua barang itu udah nempuh perjalanan ribuan mil nyebrangin lautan buat sampai ke tangan Anda. Nah, itulah dunia industri maritim si raksasa tak terlihat yang jadi mesin penggerak ekonomi global kita. 90%? Bayangin, lebih dari 90% semua barang di dunia ini diangkut lewat laut. Jadi lautan itu bukan cuma air, tapi udah kayak jalan tol super sibuk yang nyambungin semua sudut planet ini. Kapal-kapal raksasa inilah tulang punggungnya. Tanpa mereka, dunia modern yang kita kenal sekarang ini bisa-bisa lumpuh total. Tapi di balik layarnya nih, industri raksasa ini lagi menghadapi tantangan yang nggak main-main. Zaman udah berubah. Sekarang tuh nggak cukup lagi cuma mindahin barang dari titik A ke B. Dunia nuntut pelayaran yang lebih efisien, lebih aman, dan yang paling penting harus jauh lebih ramah lingkungan. Sebuah revolusi. Itu udah nggak bisa dihindari lagi. Nah, jawaban dari semua tantangan itu adalah apa yang kita sebut revolusi 3 pilar. Ini bukan sekedar perbaikan kecil-kecilan ya, ini benar-benar perombakan total yang didorong oleh gabungan 3 kekuatan teknologi raksasa yang bakal ngubah wajah dunia pelayaran untuk selamanya. Jadi, 3 pilar itu adalah, pertama, kecerdasan buatan atau AI yang kasih otak ke kapal. Kedua, kembaran digital yang nyiptain semacam hantu virtual buat simulasi. Dan ketiga, dekarbonisasi yang jadi tujuan akhirnya. Masing-masing pilar ini udah kuat banget, tapi kekuatan sesungguhnya baru muncul waktu ketiganya bekerja bareng. Yuk kita bedah satu persatu. Oke, pilar pertama, kecerdasan buatan alias AI. Coba bayangin kita ngasih otak digital ke setiap kapal. Jadi kapal itu bukan lagi cuma bongkahan baja raksasa, tapi jadi mesin pinter yang bisa mikir, belajar, dan beradaptasi sendiri. Bedanya tuh kerasa banget. Dulu, pelayaran itu sifatnya reaktif. Kapal ya ikutin rute yang udah ditentuin, terus mesin baru diperbaikin setelah rusak. Nah, dengan AI semuanya jadi prediktif. Rute bisa berubah-ubah secara dinamis buat ngehindarin badai, dan sistemnya bakal ngasih tahu kita kapan sebuah mesin kayaknya bakal rusak jauh sebelum kejadian. Keren kan? 12%. Angka apa sih ini? Ini artinya, cuma dengan pakai AI buat ngatur rute secara real time, sebuah perusahaan pelayaran besar bisa motong konsumsi bahan bakar sampai 12%. Di industri segede ini, angka segitu tuh berarti hemat jutaan dolar dan juga pengurangan emisi karbon yang masif banget. Semua itu cuma karena keputusan yang lebih cerdas setiap detiknya. Terus ada angka ini, 20%. Nah, yang ini soal ngehindarin mimpi buruk terbesar di dunia pelayaran. Mesin rusak di tengah laut. Dengan menganalisis data dari sensor, AI itu bisa dengar suara mesin yang mulai aneh, jauh sebelum telinga manusia sadar. Ini bikin perbaikan bisa dijadwalkan sebelum mesinnya beneran rusak. Dan itu bisa motong waktu henti yang nggak terduga sampai 20%. Seluruh operasi jadi jauh lebih bisa diandalkan dan efisien. Lanjut pilar kedua, kembaran digital atau digital twins. Disinilah semua data dari AI tadi jadi hidup. Bayangin, kita bikin hantu atau salinan virtual dari sebuah kapal atau bahkan satu pelabuhan penuh. Sebuah replika digital yang benar-benar hidup dan bernafas, yang ngikutin setiap detail di dunia nyata. Jadi, ini bukan sekedar model 3D biasa ya, ini tuh simulasi hidup yang terus-menerus diupdate pakai data real time. Gunanya buat apa? Operator bisa nguji berbagai skenario. Gimana kalau? Misalnya, gimana kalau ada badai datang? Gimana kalau tata letak kontainernya kita ubah? Semuanya bisa dicoba dulu di dunia digital, tanpa risiko sedikit pun di dunia nyata. Nah, ini dia kekuatannya waktu dipraktikkan. Dunia fisik pelabuhan yang kadang kelihatan kacau dan rumit itu bisa dikelola dari pusat komando virtual yang rapi dan teratur ini. Manajer pelabuhan bisa kayak main game simulasi, tapi ini nyata. Mereka bisa ngetes dampak badai, ngatur ulang jadwal kapal, atau nyari cara paling efisien buat numpuk ribuan kontainer cuma dengan beberapa klik aja. Dan ini bukan lagi cerita fiksi ilmiah loh. Di Singapura, salah satu pusat maritim terpenting di dunia, hal ini udah jadi kenyataan. Mereka lagi ngebangun kembaran digital buat seluruh wilayah perairan mereka. Gila kan? Buat apa sih repot-repot? Ya, buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan super besar. Misalnya, gimana cara ngatur lalu lintas ribuan kapal biar nggak tabrakan? Di mana kita harus bangun pom bensin hijau di masa depan? Terus, gimana caranya pelabuhan ini bisa bertahan dari kenaikan permukaan air laut? Nah, kembaran digital inilah yang ngebantu mereka nemuin jawabannya.
Jadi gimana cara kerjanya? Sebetulnya konsepnya sederhana. Sensor-sensor di dunia nyata, kayak kamera atau GPS, ngumpulin data. Data itu terus dikirim ke cloud buat diolah jadi model virtual yang interaktif. Ujung-ujungnya, kita bisa ngakses dan ngendaliin dunia virtual itu langsung dari layar kita. Nah, sekarang kita sampai di pilar ketiga, yang jadi tujuan akhir dari semua teknologi ini, dekarbonisasi. Soalnya pada akhirnya, AI dan kembaran digital itu bukan cuma soal efisiensi atau uang. Keduanya adalah alat super penting yang memungkinkan industri maritim buat ngejawab tantangan terbesarnya, nyiptain masa depan pelayaran yang hijau. Ini dia targetnya, yang ditetapin sama Organisasi Maritim Internasional. Potong emisi minimal setengahnya di tahun 2050. Buat industri yang selama ini bergantung penuh sama bahan bakar fosil, ini tantangan yang luar biasa besar. Ini artinya harus ada perubahan total di jantung kapalnya, mesinnya. Nah, ini dia pilihan bahan bakar masa depan. Ada kandidat-kandidat juara kayak amonia dan hidrogen yang benar-benar nol karbon. Ada juga pilihan lain kayak biofuel dan LNG. Tapi ya gitu, nggak ada satu solusi ajaib. Masing-masing punya tantangan teknis dan ekonominya sendiri. Dan disinilah semuanya jadi nyambung. Bahan bakar hijau ini memang keren, tapi mahal banget. Jadi kita nggak boleh boros sedikit pun. Nah, disinilah AI dan kembaran digital jadi pahlawannya. AI mastiin setiap tetes bahan bakar yang mahal itu dipakai seefisien mungkin. Sementara kembaran digital ngebantu ngerancang kapal dan mesin yang paling pas buat bahan bakar baru ini. Tanpa kecerdasan, dekarbonisasi ini bisa-bisa nggak terjangkau. Oke, jadi gimana caranya industri ini beneran mewujudkan semua ini? Tentunya bukan dengan sulap, tapi dengan sebuah peta jalan yang jelas. Semacam catat biru buat ngebangun armada masa depan. Prosesnya tuh logis, kayak kita ngebangun rumah. Langkah pertama bangun fondasinya dulu, pasang banyak sensor buat ngumpulin data. Langkah kedua, bangun strukturnya, pakai AI dan kembaran digital, biar data tadi bisa diolah jadi sesuatu yang cerdas. Dan terakhir, baru pasang atapnya, transformasi total menuju armada hijau yang bahkan nanti bisa jalan sendiri alias otonom. Jadi, revolusi senyap yang lagi terjadi di tengah lautan ini, pada akhirnya bakal sampai juga ke depan pintu rumah kita. Ini bakal ngubah biaya, kecepatan, dan jejak karbon dari hampir semua barang yang kita beli. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah ini akan terjadi, tapi kapan? Nah, saat nanti dunia kita diantar oleh armada kapal yang bisa berpikir sendiri, kira-kira dunia kita bakal berubah jadi seperti apa ya?